iya. Lagi musik apa? Ada rencana pemekaran wilayah. Jadi saya setuju bahwa upaya dialog atau wacana dialog yang disampaikan oleh Komnas HAM dapat meredam protes-protes ketidakpuasan di Papua. Tetapi langkah lain yang juga sangat penting untuk meredam protes-protes itu adalah pemerintah harus segera memutuskan penundaan pemekaran wilayah, penundaan seluruh pelaksanaan Undang-Undang Otsus Amandemen kedua sampai Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan atau menjatuhkan putusan terkait dengan uji materi yang disampaikan oleh Majelis Rakyat Papua melalui DPN Peradi. Hal lain, satu hal saja, yaitu pemekaran wilayah ini adalah inkonsistensi dari kebijakan pemerintah yang sebenarnya sedang melakukan moratorium pemekaran wilayah. Seluruh wilayah lain, dari mulai Tapanuli sampai dengan Bogor Raya yang ingin melakukan pemekaran wilayah ditolak oleh pemerintah karena alasan pendapatan asli daerah selama ini tidak baik, karena alasan dana pemerintah sedang diprioritaskan untuk penanganan COVID, untuk infrastruktur dan seterusnya. Tetapi pada kasus Papua, pemerintah terkesan memaksakan dan terburu-buru untuk segera memekarkan wilayah provinsi Papua. Ada apa? Ini yang saya kira harus dihentikan dan harus ada semacam penghormatan terhadap Majelis Rakyat Papua yang sebenarnya dalam Undang-Undang Otsus tahun 2001 berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap setiap rencana pemekaran wilayah. 11 kali Presiden ke Papua, tapi tidak pernah menemui Majelis Rakyat Papua. Lagi musik apa? Ada rencana pemekaran wilayah. Jadi saya setuju bahwa upaya dialog atau wacana dialog yang disampaikan oleh Komnas HAM dapat meredam protes-protes ketidakpuasan di Papua. Tetapi langkah lain yang juga sangat penting untuk meredam protes-protes itu adalah pemerintah harus segera memutuskan penundaan pemekaran wilayah, penundaan seluruh pelaksanaan Undang-Undang Otsus Amandemen kedua sampai Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan atau menjatuhkan putusan terkait dengan uji materi yang disampaikan oleh Majelis Rakyat Papua melalui DPN Peradi. Hal lain, satu hal saja, yaitu pemekaran wilayah ini adalah inkonsistensi dari kebijakan pemerintah yang sebenarnya sedang melakukan moratorium pemekaran wilayah. Seluruh wilayah lain, dari mulai Tapanuli sampai dengan Bogor Raya yang ingin melakukan pemekaran wilayah ditolak oleh pemerintah karena alasan pendapatan asli daerah selama ini tidak baik, karena alasan dana pemerintah sedang diprioritaskan untuk penanganan COVID, untuk infrastruktur dan seterusnya. Tetapi pada kasus Papua, pemerintah terkesan memaksakan dan terburu-buru untuk segera memekarkan wilayah provinsi Papua. Ada apa? Ini yang saya kira harus dihentikan dan harus ada semacam penghormatan terhadap Majelis Rakyat Papua yang sebenarnya dalam Undang-Undang Otsus tahun 2001 berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap setiap rencana pemekaran wilayah. 11 kali Presiden ke Papua, tapi tidak pernah menemui Majelis Rakyat Papua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.